Halo semua, kembali lagi bersama kita di Asiap, Anak Syaman Indonesia Asik Podcastan part kedua. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan. Nah, kalau misalnya nih kita sudah siapin IVA, kita sudah siapin TA, kita sudah siapin SIV. Nah, gimana nih nanti proses berangkatnya? Nanti pesen tiket pesawatnya, terus nanti karantinanya, gimana itu prosesnya? Mungkin Ada Civia yang sudah Oh kesana iya. nih bisa Iya, PCR juga ya, Cik? PCR tetap. ya. Kenapa Angel? Sorry. Oh, harus PCR juga kan kita? Oh iya ya. Oke. Aku mau ini dulu kayak yang David ngomong tuh benar ya. Jadi kayak eh, progresnya tuh eval udah beres, terus TA, habis itu SIV, barulah kalian selanjutnya itu pesen tiket pesawat. Untuk pesen tiket pesawatnya sendiri itu aku strongly advise untuk beli maksimal ya, itu tuh 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi misalnya, apalagi kita ya kayak sebagai student itu sukanya nunda-nunda beli tiket karena kita maunya ini tiket murah gitu kan. Benar. Nah, Tapi tidak bisa zaman sekarang. Tidak bisa teman-teman, apalagi lagi COVID kayak gini kan. Jadi kalau misalnya kalian punya rencana tanggal 14 Februari gitu berangkat, tanggal 1 lah kalian tuh harus sudah ada tiket di tangan. Kenapa sih? Karena kayak selanjutnya nih kalian mesti ada proses-proses selanjutnya gitu yang harus dilalui dan itu takes time lagi gitu. Jadi makanya 2 minggu sebelum keberangkatan ya. Terus sekarang ini karena Corona dan Omikron ya, nggak semua bandara kan ada penerbangan internasional nih. Paling cuma ada di Jakarta, Denpasar, satunya lagi aku lupa deh mana satunya. Tapi pokoknya jadinya anak-anak yang tidak berasal dari dua daerah atau 3 daerah tersebut kan harus Valen ya. Terima kasih gitu. Ya jadinya anak-anak yang Welcome to Jakarta teman-teman. benar, anak-anak yang nggak dari Jakarta ini kan harus transit dulu nih. Nah, banyak banget nih kejadian anak-anak yang harus transit ini itu tuh penerbangannya dibatalkan ataupun di reschedule oleh maskapai-maskapai selain plat merah atau inisialnya GA. Jadi makanya itu aku sangat-sangat menyarankan walaupun kalian harus mengeluarkan uang lebih banyak ya, aku menyarankan banget ini untuk kalian belilah tiket dari maskapai GA. Karena walaupun penumpangnya dikit itu mereka tetap berangkat gitu. Jadi nggak ada yang namanya reschedule, nggak ada yang namanya cancelan di H-1, H-2 itu nggak ada. Dan Ini perlu diketahui ini tidak disponsori oleh pihak apapun ya. kalau pihak tolong ya ini untuk GA. Tolong banget GA ya. Tolong banget sama admin gitu ya. Nah, terus selain kalian dapat keuntungan gak bakalan reschedule pun kalian juga dapat bagasi gitu, udah 30 kilo, apalagi kita sebagai student kan banyak banget ya bawaan, apalagi kayak Indomie 2 box apa segala Ya macam. betul, apalagi teman-teman kan baru berangkat jadi kayak barang-barangnya nih kayak masih bawa apa aja gitu. Nah itu salah satu lagi keunggulannya, kayak kalian udah dapat bagasi. Tapi kalau misalnya kalian kayak punya strong feeling ya bahwa oke, aku nggak apa-apa nih pakai maskapai A gitu, menurut aku nggak bakalan di cancel, ya nggak apa-apa juga gitu sebenarnya. Kalau misalnya pun nanti di cancel dan di reschedule ya sudah, kalian lakukanlah step-step apa yang harus dilakukan. Dan sebenarnya tuh kayak kan tadi Sivia bilang selambat-lambatnya 2 minggu. Sebenarnya kalau misalnya buat teman-teman yang baru berangkat, rasanya 2 minggu, jangan beli 2 minggu lah. Maksudnya kayak kalau berangkat 2 minggu iya, tapi maksudnya kayak belinya jangan 2 minggu sebelumnya sih. Kalau bisa ya. Jadi kayak karena maksudnya kayak semisal amit-amit pesawatnya flightnya di reschedule gitu, siapa tahu ada prior notice, jadi kayak kalian udah tahu gitu harus apa, udah siap gitu sih. Cuman ya ini bukan nakut-nakutin, tapi kayak emang udah sering kejadian gitu akhir-akhir ini kalau beberapa maskapai swasta itu banyak reschedule penerbangan yang internasional gitu. Jadi kayak ya bolehlah dikonsider buat aim something higher. Iya, benar. Kalau misalnya nih ya, oke, mungkin bisa aku tambahin dikit lah ya. Karena kayak penerbangan, kan aku dari Surabaya nih, Surabaya ke Jakartanya itu nggak banyak gitu loh flightnya, dan kayak transitnya tuh rata-rata lama guys. Boleh jujur sih, memang itu mungkin yang jadi salah satu consideration, kayak males gitu untuk memilih maskapai GA gitu. Tapi
kemarin sih aku akhirnya booking ini sih hotel yang ada di bandara itu yang kayak kapsul itu, dan menurut aku itu masih lebih worth it gitu daripada gue harus ngurusin reschedule dan segala macam gitu, karena itu lebih lagi, apalagi setelah melalui banyak proses apply form yang lainnya gitu kan, gitu sih. Aslinya sih sebenarnya yang sangat amat advisable adalah kalau bisa berangkat bareng teman-teman. Kalau misalkan ada yang kayak teman-teman satu agent dan mau berangkat rame-rame, mendingan kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa tuh ada yang bantuin gitu. Benar. Betul. Nah, Cik, kalau misalnya tes PCR tuh berarti kita harus tes dulu di sini atau gimana, terus kayak jangka waktunya, kapan harus tesnya gitu. Dari beli tiket deh coba. Jadi setelah beli tiket sih sebenarnya sih kalian ngurusin karantina dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi karena pertanyaannya Angel tentang PCR, jadi PCR itu berlakunya 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian berangkat hari Minggu, ya berarti kalian Jumat itu tes. Tapi kalau apalagi yang ini ya, yang punya flightnya itu nggak direct, kayak bukan anak Jakarta gitu, kayak misalnya anak Surabaya atau anak Palembang yang harus transit dulu, itu tuh ya berarti ya H-2. Tapi kalau misalnya kayak anak Jakarta gitu mungkin bisa H-1 lah ya, apalagi kan sekarang kayak tes PCR tuh hasilnya cepet gitu. Tapi ya itulah 3 kali 24 jam. Ya sebenarnya sih kalau bisa H-2 itu udah di tangan ya. Iya, jadi H-2 lah lebih amannya, itu mereka masih nerima kok. Soalnya teman-teman di Jakarta juga banyak kan tetap H-2 udah di tangan, jadi kayak jangan sampai kelamaan aja. Terus habis itu karena kita nih penerbangan internasional dan nanti di Malaysia-nya itu sangat diperlukan tes PCR, jadi kalian request lah ke lab-lab ini untuk ya bahasa Inggris ininya, formnya gitu. Jadi buat pastiin lagi, beberapa tempat tes PCR itu tidak berlaku buat perjalanan ke luar negeri, guys. Jadi kayak dipastiin lagi tempat tes PCR kalian itu bisa dipakai, dokumennya bisa dipakai buat perjalanan ke luar negeri atau enggak, itu pertama. Dan kalau misalnya udah sampai nanti bisa request yang bahasa Inggris. Jadi kayak dipastiin saya mau ada flight ke sini tanggal segini, nanti bahasa Inggris, jadi kayak ngomongin aja, yang penting hasilnya bener gitu. Iya, benar-benar ya, jadi pilihlah lab-lab yang sudah terkemuka ya gitu. Betul, dan dipastikan hasilnya negatif ya teman-teman. Iya, kalau positif susah ya, bahkan dari Jakarta pun nggak bisa berangkat gitu. Gitu. Nah, berarti kita lanjut ke karantina ya, Cek. Tadi berarti harusnya booking tiket, karantina baru yang PCR ini ya berarti ya. Oke. Benar. Karantina gimana sih? Karantina hotel dulu deh, Valen deh. Oke, jadi begini, ada perbedaan knowledge antara aku dan Via, karena Via kebetulan baru saja kelar karantina, home quarantine. Jadi perbedaan antara kita dan teman-teman yang belum berangkat adalah kita itu banyak yang udah tinggal di luar Xiamen. Kayak misalkan Via ini kemarin tuh udah tinggal di apartemen namanya The Olive yang dekat Xiamen. Jadi dia ibaratnya sudah punya rumah untuk singgah untuk kuarantin. Dan sekarang itu di Malaysia memperbolehkan orang-orang yang punya visa, yang punya yang adalah student gitu untuk home quarantine itu udah boleh. Dan home quarantine itu berarti artinya gratis ya teman-teman, asalkan kalian itu sudah memenuhi syarat-syarat home quarantine. Nanti untuk selanjutnya dia boleh jelasin tentang home quarantine. Nah, sekarang aku mau menjelaskan pengetahuan minimal aku tentang hotel quarantine. Jadi begini, ini boleh dipastiin juga nanti. Setahu aku, buat teman-teman yang belum berangkat itu, strongly advisable-nya adalah karantina di hotel. Karena kenapa? Pertama, kalian itu belum pernah berangkat, dan kalian nanti berangkatnya sendiri. Walaupun sama teman-teman kan kalian gak ditemenin orang tua, gak ditemenin agent. Kalau misalnya zaman-zaman kita dulu, agent ada yang masih ikut, terus habis itu orang tua masih nganterin. Kayak dulu, aku berangkatnya sama mamah aku, sama cici aku, sama agent aku, sekampung semua berangkat gitu. Nah sekarang kalian enggak, kalian tuh turun pesawat tuh semuanya sendiri, jalan ke sana ke sono sendiri, walaupun sama teman-teman juga bisa kayak mencar-mencar gitu. Banyak hal yang harus dilakuin. Jadi kalau misalkan kalian hotel quarantine, itu tuh kalian nanti kelar karantina dijemput sama pihak kampus untuk datang ke kampus lagi. Dan setahu aku nanti begitu nyampe kampus tuh kalian tetap ada karantina lagi kayaknya ya gitu. Jadi dan kemarin tuh setahu aku udah ada beberapa anak-anak agent yang di briefing sama si K kalau misalkan
it is strongly advisable buat kalian itu yang angkatan-angkatan yang belum berangkat ya, itu hotel karantin. Cuman kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang dulu beasiswanya nggak bayar, kan kalau misalnya kalian dapat scholarship 100%, kalian jatuhnya cuma bayar dorm kan. Nah, itu kan berarti kalian udah bayar dorm itu per semester, jadi kayak ya mungkin ada yang sayang nggak pakai dormnya per satu semester dan mau tetap tinggal di dalam dorm, ya udah itu tinggal di hotel. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang consider buat nyari rumah di luar, nyari flat lah, nyari apartemen di luar dorm itu, ya itu boleh nanti home quarantine. Nah itu bisa coba tanya-tanya ke cici-cici yang udah di luar Syaman ya, kayak misalnya nanti aku sih kayaknya sih rasanya aku harus karantina di luar, bukan di Syaman. Jadi kayak boleh nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, coba tanya aku. Untuk teman-teman yang hotel karantin itu sekarang udah nggak semahal dulu. Range-nya itu per malam itu harganya 150 range. Itu rata-rata ya. Jadi kayak setahu aku 150-an ke atas, dan ya pokoknya ke atas, 150 ke atas sih kayaknya. Dan hotelnya itu layak tinggal kebanyakan tuh di kota. Kayak kemarin setahu aku tuh teman-teman yang aku sejauh ini tahu itu rata-rata hotel karantinanya di daerah Bukit Bintang, kayak yang di dekat pavilion kalau misalnya teman-teman tahu. Jadi itu hotelnya banyak kan udah hotel ya bintang 4 ke atas kali ya jatuhnya. Iya sih, jadi kayak itu tuh udah dapat makan 3 kali sehari. Kayak terus habis itu di PCR berkala. Di PCR setahu aku tuh bisa ada 2 kali deh. Jadi kayak nanti ada pihak hotel yang datang ke kamar, terus habis itu swab kalian gitu-gitu, nanti hasilnya ditunggu segala macam. Dan itu kalian tuh karantinanya bener-bener sendiri, kayak nggak even ada orang housekeeping yang bisa gantiin spray. Dan itu tuh dijalankan selama 7 hari ya teman-teman. Itu 7 hari itu kalian berperang dengan mental di dalam kamar. Kayak kemarin teman aku tuh ada yang kayak aduh rasanya tuh malas banget karena kan gak ganti spray. Terus habis itu jadinya si pihak hotel kayak taruh spraynya tuh dia ganti sendiri gitu di kamar segitunya. Jadi kayak sama sekali gak ada yang masuk ke dalam kamar kalian gitu kalau hotel karantin. Gitu aja total hotel karantina tuh berapa ya Vi? Kayak 2.800 kalau nggak salah. Nah, itu udah sama rata deh tau. Ya nggak sih? Pokoknya itu adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Benar. Udah sama tes yang PCR? Udah. Ya, udah. Berarti kalau apply-nya sama bayarnya itu gimana sih? Semuanya lewat ini aplikasi apa namanya, MySafeTravel ya? Iya. Oh, benar MySafeTravel. Ya nanti dicoba-coba kalau misalkan ada aplikasi yang error, nanti boleh cari-cari. Soalnya sekarang tuh banyak banget yang kayak kasih tips gitu di YouTube lah, di mana-mana tuh ada banyak banget yang kasih tips gimana caranya apply dan hotel apa yang paling recommendable gitu-gitu. Oke. Nah, ini kan tadi kita baru bahas yang tentang hotel karantin nih ya. Ini dari MySafeTravel itu. Tapi kalau yang udah punya apartemen, mungkin yang senior-senior gimana sih? TV yang gitu. Ya, oke. Jadi aku mungkin mau nambahin Civalen dulu ya. Kenapa sih kalian yang baru-baru ini tidak aku sarankan untuk home quarantine? Karena pertama, home quarantine ini kan berarti kalian ini totally sendiri, kalian harus mandiri gitu. Sementara kalian ini rata-rata sebagian besar itu belum punya nomor Malaysia, belum punya bank Malaysia, dan belum punya apartemen gitu terutama. Kalaupun kalian berpikiran bahwa nggak apa-apa lah kalau misalnya kayak berangkat bareng-bareng nih 4 orang gitu misalnya, oke aku mulai mencari apartemen dari sekarang. Tapi karena kalian ini posisinya baru datang semua, terus nanti makan kalian gimana, Bo? Kan kayak gak ada yang bisa nganterin gitu. Apalagi apartemen di Malaysia itu rata-rata kalau misalnya kalian pesen dari Shopee atau dari Foodpanda itu semacam aplikasi untuk pesan makanan, grocery pun bisa di situ. Itu nggak bisa langsung datang di depan pintu kalian gitu, harus turun kan nggak boleh tuh kalian kan ceritanya. Jadi makanya itu aku sangat advice anak-anak baru untuk hotel quarantine aja, karena tinggal bayar beres semua gitu kan. Terus yang untuk home quarantine ini
kalian itu tuh bisa apply-nya mulai dari H-10 kalian keberangkatan sampai maksimal H-4 keberangkatan. Itulah makanya aku advice yang tadi itu maksimalnya kalian tuh 2 minggu sebelum flight itu tuh udah dapet tiket gitu, karena untuk urus home quarantine ini gitu. Nah, untuk home quarantine ini itu kalian apply-nya dari website, kalian tinggal cari aja home quarantine Malaysia, nanti first website itu yang kalian tekan lah ya. Terus kalian tinggal tekan apply. Nah, di situ nanti kalian tinggal isi form. Form itu ada ya data diri lah, kayak nama, email, tanggal lahir, kapan kalian vaksin, terus kalian tinggalnya di mana, orang yang ada di dalam apartemen itu ada berapa, dan apa namanya, bakalan sangat menguntungkan kalian kayak high change untuk di approve itu kalau misalnya kalian ini akan tinggal di ruangan yang attached to the bathroom gitu. Jadi kalian benar-benar punya bathroom sendiri gitu. Itu bakalan sangat-sangat high chance lah untuk di approve, dan tidak ada anak kecil ataupun lansia gitu lah ya. Terus di form ini juga kalian nanti bakalan disuruh submit TA kalian, atau pokoknya ya TA, terus paspor, kalau misalnya paspornya ada 2 kayak aku yang old sama baru udah sertain aja dua-duanya, SIV, terus habis itu vaksin kalian yang dari Peduli Lindungi itu juga diupload, dan kalian itu bakal nanti bisa ngelihat kayak ada satu kolom yang bisa kalian isi apapun. Di sini tuh kebanyakan orang-orang bakalan isi pokoknya bukti bahwa rumah yang kalian cantumkan alamatnya itu exist gitu, benar-benar ada. Kalau aku kemarin pribadi itu cuman nge-screenshot aja bukti bahwa aku ini bayar listrik gitu, karena di situ ada namaku dan ada juga alamatnya. Tapi kan rata-rata kita ini kayak misalnya tinggal sama temen, jadi kita nggak, misalnya nih kayak aku tinggal sama temanku ini yang semua ngurusin bills-nya, sementara aku jadinya kan nggak ada kayak bukti bahwa aku tinggal di situ gitu kan. Itu nggak apa-apa juga. Ada orang yang memasukkan dokumen cuman kayak bukti bill doang, bahkan itu tuh namanya bukan atas nama dari orang-orang yang tinggal di situ gitu, tapi nama owner buildingnya itu, karena kita kan bukan yang punya building kan ya, bukan yang punya kamar gitu, kita cuma ngeren doang. Itu pun nggak apa-apa, pokoknya ada bukti bahwa alamat ini tuh exist gitu. Nah, terus setelah kalian isi semua dokumen itu kan kalian klik submit nih. Setelah kalian klik submit di web itu tuh bakalan ada kayak pop up sebuah ya kalimat lah ya, kayak kalau misalnya kalian ini tuh dikirimin TAC. TAC itu bahasa Indonesianya apa, David? OTP. Oh, OTP ya. Ya, OTP. Nah, kode OTP ini tuh kan sebenarnya cuma OTP ini kan cuma berlaku selama 2 menit ya rata-rata. Tapi apa namanya? Banyak banget dari orang-orang yang apply untuk home quarantine itu OTP-nya itu tuh munculnya bahkan 1 jam setelah mereka klik submit gitu. Sementara OTP yang itu kan pasti sudah expired ya kawan-kawan. Maka dari itu kayak banyak banget akhirnya orang-orang yang merekomendasikan beberapa cara, dan aku pun melakukan semua cara ini gitu. Jadi aku akan berbagi tips-tips yang bisa kalian lalui untuk mendapatkan OTP tepat waktu. Jadi OTP ini kan dikirimnya lewat email. Nah, cara pertama yang bisa kalian lakukan itu cobalah ganti email kalian. Kan biasanya kita punya lah ya lebih dari 2 email. Cobalah ganti aja itu emailnya. Coba klik lagi bisa atau enggak. Jadi kalian ini bolak-balik klik submit nggak apa-apa ya. Sementara kalian belum nge-enter TOP yang baik dan benar, itu tuh nggak bakalan ke-record gitu loh aplikasi kalian. Itu cara pertama, ganti email kalian. Kalau misalnya tetap nggak bisa nih, kita kan biasanya itu apply-nya lewat Chrome yang ada di Google. Cobalah kalian ganti pakai Microsoft Edge. Ada orang yang berhasil lewat itu cuman sekali apply lewat Microsoft Edge langsung bisa. Aku nggak bisa. Jadi aku harus pakai cara yang ketiga, nyoba itu apply-nya di jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Udah aku lakukan berkali-kali, tetap nihil saudara-saudara. Jadi aku melakukan cara yang keempat, yaitu pakai Google Chrome yang ada dari HP. Jadi semua dokumen-dokumen yang tadi aku sebutin tuh aku masukin semua ke HP, aku apply lewat HP, Google Chrome HP ini ya, terus langsung berhasil. Jadi ya itulah 4 cara yang bisa kalian coba lakukan, dan itu pun berhasil gitu di orang-orang. Tinggal kalian lucky-nya ada aja gitu di mana ya. Gitu kan. Ya, sebenarnya aslinya tuh apply home quarantine itu tuh ada higher chances pasti di approve punya. Cuman ya proses apply-nya itu ada error-error itu banyak. Iya. Gitu. Jadi kayak harus pinter-pinter aja kok. Iya, yang pas terus udah sih kalau pinter-pinter ganti browser aja. Gue nge-lag gak sih?
Benar. Kalau misalnya nggak bisa pun ya pokoknya lakukanlah dari 4 step yang gue sebutin tadi gitu. Gue pribadi berhasilnya lewat HP gitu apply-nya. Terus kalau kalian dapat OTP dan berhasil memasukkan, aduh koneksiku jelek gak ya? Lanjut. Oke. Setelah kalian bisa submit OTP dengan baik dan benar, itu nanti kalian dapat email lagi dari home quarantine-nya. Kalian bakalan dapat kayak kode unik dan sebuah pokoknya kode unik dan passwordnya. Dari kode unik dan password ini bisa kalian cek gitu di home quarantine. Jadi kalian tahu lah progres kalian tuh sampai mana, apakah kalian ke approve atau enggak kayak gitu. Jadi kalian nanti dapat hasilnya pun dari website tersebut. Itu sebenarnya home quarantine ngomongnya sih kayak 3-5 hari kerja udah bakalan dapat hasilnya ya. Tapi karena banyak banget orang yang apply, bisa lebih lama dari itu. Aku sendiri kemarin tuh 1 minggu pas. Jadi aku apply Jumat depannya baru dapat. Ada orang yang kayak nyampe hari keberangkatan pun belum dapat gitu. Jadi kalau misalnya kalian seperti itu ya, siapin aja uang. Tapi kalian ngomong lah kalau misalkan tuh sebenarnya udah apply gitu, jadi biar bisa lah diurus di bandara gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih ada kendala lain nih tentang home quarantine, aku saranin banget untuk kalian buka Facebook dan kalian klik aja gitu kayak home quarantine Malaysia. Itu baik banget orang-orang yang menceritakan kayak cerita-cerita di Facebook. Ya, cerita-cerita itu dan ya kalian bakalan dapet new insight gitu lah dari situ. Gitu guys, sama agak ribet ya. Ribet ya. Tenang, tapi ya kebanyakan dari teman-teman sih di approve ya guys. Kayak ya asalkan tempat kalian eligible tuh pasti di approve punya. Itu sih sebenarnya. Maksudnya nggak boleh banyak kayak di approve lah kayak. Aku mau nanya dong, terus emangnya kalau home quarantine gitu kan kita karantina di tempat kita sendiri, itu ketat nggak ya? Emangnya ada orang yang jagain? Makannya sebenarnya berarti pergi beli sendiri gitu. Iya, aku pribadi karena ada roommate ya di sini, jadi aku yang pesen lewat Foodpanda tadi, terus dia yang ngambilin ke bawah kayak gitu. Oh iya, untuk home quarantine ini kayak yang kalian ngomong tadi, kayak kita ini nggak perlu bayar sih sebenarnya, tapi cuma bayar PCR doang. Jadi PCR-nya itu 2 kali ya dilaksanakannya. Pada saat kalian datang di KLIA itu kalian bakalan di PCR, harganya Rp250. Bawalah uang cash ya saudara-saudara, jangan sampai cuman bawa debit card doang karena mereka nggak nerima gitu. Kemarin aku ada kendala di situ karena nggak bawa cash gitu ya. Terus habis itu sama di hari kelima. Jadi di hari kelima kalian datang itu boleh keluar untuk menghirup udara bebas untuk PCR test gitu sih. Oh ya, gue mau nanya itu tuh PCR tesnya lu pergi sendiri atau ada orang? Lu pergi sendiri ya? Pergi sendiri. Jadi hari pertama kalian kuarantin itu tuh dihitung per tanggal kalian datang. Jadi kalian datang tanggal 16, berarti tanggal 16 itulah hari pertama kalian karantina. Terus yaudah hari kelima ini kalian boleh keluar untuk tes PCR. Tes PCR-nya sendiri ini itu di mananya? Itu sebenarnya waktu kalian datang nih ya, datang ke KLIA, terus kan kalian ngurus-ngurus semua dokumen-dokumen nih. Nah itu tuh nanti per provinsi ya kita nyebutnya, itu tuh bakalan ada klinik senternya sendiri. Karena kita ini Xiamen kan daerah Sepang ya, berarti kan aku harusnya datang ke klinik yang disediakan pemerintah di daerah Sepang. Itu mereka kasih nomor teleponnya gitu lah waktu kalian datang di KLIA. Tapi gak ada yang bisa ditelepon itu orang-orang. Sebenarnya kan kita harus booking kan ya, jadi gak ada yang bisa ditelepon. Sylvia kayak selalu memberikan harapan yang sangat amat tinggi, tapi habis dia selalu benar, tapi memang itu yang terjadi gitu loh. Sebenarnya kalian ini misalnya kalian datang tanggal 16, kalian itu harus booking PCR itu berarti H+1 atau H+2 dari kedatangan. Berarti datang tanggal 16, kalian booking PCR tanggal 17 atau 18 gitu kan, dengan menelpon yang dikasih oleh orang airport. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditelepon, kalian datang aja sebenarnya ke klinik-klinik yang terdekat dari home quarantine kalian gitu, nggak apa-apa. Itu pun yang terjadi di aku karena nggak bisa, akhirnya aku coba telepon nomor yang ada di My Sejahteranya sendiri, dan mereka jawab, oke, nggak apa-apa kak, kamu langsung aja datang ke klinik terdekat gitu. Dan alhamdulillah sih sebenarnya, karena sebenarnya kalau misalnya
ke klinik yang disediakan oleh pemerintah tuh kan harganya 250 lagi ya. Tapi karena aku ke klinik terdekat itu bisa milih mau yang 250 atau 190. Tentu saja saya pilih yang 190 gitu. Menghemat lagi, saudara-saudara. Terus kan oke, begini. Kita disclaimer dulu. Ini pokoknya dia buat teman-teman yang denger ini, kalau misalnya teman-teman yang belum berangkat gak usah pikirin. Kayak udah nggak usah dipikirin, memang terdengar sangat amat sulit, tapi ya pokoknya kalau misalnya yang belum berangkat jangan dipikirin lah, jangan ditakutkan. Nah ini hanya teman-teman yang sudah berangkat lah yang akan relate dengan hal ini gitu ya. Benar. Karena ini memang biasa terjadi di domisili Malaysia begitu. Gak usah di-stressin guys. Kalian stresin aja tuh dulu, eval dulu lah kalian. bener banget itu. Oh my god, karantina masih panjang gitu ya. Iya. Benar-benar. Oh iya, kan tadi Valen nanya, ini kamu berarti berangkat sendirian, Via? Iya, berangkat sendiri karena roommate aku udah intern kan. Tapi tenang aja, naik Grab itu dibolehkan karena waktu kalian datang ke KLIA itu dikasih surat gitu bahwa kalian ini dibenarkan untuk pergi gitu lah, untuk menaiki kendaraan. Tapi ya hanya untuk PCR doang gitu. Di sana ada protokol kok, ini itunya. Tenang saja. Iya, benar. Oke. Enak sih, home quarantine free, tapi banyak banget itu yang diurusin. Adulting kalau kata Via. Adulting. Ya apa? One problem at a time aja ya kita mikirnya. Eval dulu. Oke. Nah, Ci, berarti mungkin terakhir ya. Mungkin dari David di terakhir nih. Dari aku? Oke. Mungkin kan sudah lama banget nih juga. Mungkin kasih kita tips-tips gitu dong, atau saran-saran buat murid-murid yang masih year 1, year 2 gitu. Oke, begini. Pertama-tama yang harus diingat adalah itu tadi yang selalu kita bilang, urus dokumen, please minta pertolongan agent, dibantu agent, itu udah hal pertama yang harus diingat. Jadi kalau misalkan nanti parents kalian tanya-tanya, nanti urus berangkatnya gimana, emang bisa gini-gini tuh, semua consult ke agent, karena jujur saja agent itu pasti akan membantu kalian dari A sampai Z, guys. Jadi semuanya, kalau misalkan kalian pun harus ngurus sendiri ke email kampus gitu, ke orang-orang di kampus, international affairs di kampus, please do CC ke agent kalian. Itu hal pertama yang harus dilakukan. Oke, jadi lanjutnya adalah pokoknya dia setelah udah minta bantuan sama agent, make sure semua yang kalian lakukan itu bertahap, seperti ngurus eval kan itu eval extension diurusin sama kampus, sama pokoknya dia semua di cross check. Jangan sampai kalian nggak tahu perkembangannya, semuanya kalian harus cross check ke agent semuanya. Nah yang kedua, once kalian sudah punya eval, sudah pembayaran SIP udah ada di password kalian dan password kalian udah balik ke kalian, nah itu baru boleh start cari tiket. Nah itu tadi yang si Via bilang, kalau bisa cari tiketnya di maskapai yang reliable. Oke, jadi dipastiin aja supaya dipastiin terus supaya flight kalian tuh tidak kena reschedule begitu. Bagi teman-teman yang di luar Jakarta ya. Lalu ini sebetulnya penting nggak penting, tapi ternyata penting juga, apalagi udah dialamin sama teman-teman yang udah berangkat. Jadi tuh nanti begitu sampai di Malai itu tuh tidak sesuai harapan guys. Jadi kayak nggak yang kayak airportnya nggak sesepi itu. Jadi kayak lumayan ruwet ini itunya, dan kalian nggak semuanya diharapkan on time gitu. Jadi kayak proses penjemputan dari hotel tuh nggak semuanya on time. Jadi it's strongly advisable buat ambil flight yang sekiranya dapat makanan. Entah itu makanannya hanya roti, tetap ambil. Dan harus dimakan. Lalu jangan lupa bawa makanan hand carry dari rumah yang kayak kalian bisa tenteng, makanan kecil atau makanan kayak nasi yang kalian bisa makan langsung, yang gampang ya. Itu dibawa karena banyak teman-teman yang dijemput sama hotel lumayan cukup lama, jadi kalian harus nunggu dan nyampe di hotel tuh kayak malam, terutama buat teman-teman yang berangkatnya itu kayak sore ya. Jadi kalau bisa sih kayaknya rasanya enakan sih berangkat pagi kalau misalkan niat, cuman ya nggak apa-apa sebenarnya berangkat sore, cuman ya itu jaga-jaga harus bawa makanan, karena jadi tuh pihak hotel itu kan kayak yang tadi aku bilang, itu tuh kasih makanan 3 kali sehari, itu tuh bener-bener nggak ditambah. Jadi kalau misalkan kalian baru
check-in itu malam, jadi kalian cuma dapat makanan malam yang mana adalah hanya snack saja seperti buah-buahan. Jadi kayak kalau misalkan kalian bisa bawa kayak makanan-makanan instan gitu yang bisa kalian panasin di hotel atau kayak kalian seduh. Jadi sebenarnya sih nggak semua hotel, tapi ada beberapa hotel yang kayak nggak ngasih makanan malam. Makanan malamnya tuh makanan berat ya, makanan main course gitu. Jadi ada beberapa hotel yang nggak ngasih. Jadi itu mendingan sebisa mungkin kalian bawa makanan hand carry atau makanan-makanan instan yang kalian bisa seduh di kamar begitu. Jadi kayak malam kalian itu tetap ada isi perutnya. Sebenarnya nggak semua hotel sih, tapi ada beberapa hotel yang masih ngasih makanan. Cuman ya jaga-jaga aja ya, kalau misalkan bisa tuh jaga-jaga aja. Sebenarnya tuh bukan masalah lebih apa ya. Oke, sekarang kita cerita kenapa bisa terlambat ya, kenapa bisa nggak on time. Itu tuh sebenarnya bukan hanya karena penjemputan aja, tapi lebih ke ini, lamanya imigrasi kan kita tidak bisa tebak ya teman-teman. Terus juga kalian ada apa-apa di hotel juga, maksudnya di airport juga kita nggak bisa ngomong gitu. Jadi kayak nanti ketika kalian sampai kan kalian sendiri-sendiri semua, dan prosedurnya sekarang udah nggak kayak dulu yang gampang ini itunya. Jadi kayak pasti ada aja yang kena prolong gitu. Jadi kayak kalian nggak sesuai ekspektasi, ternyata selesai proses pengurusannya udah jam segini gitu, dan kalian harus keluar dari airport tuh ketika hari sudah gelap gitu. Jadi kayak jaga-jaga semuanya kayak gitu. Ya, kalau dari pengalaman aku kemarin waktu datang, aku akan sarankan kalian untuk setelah kalian turun nih dari pesawat, first thing first, you go to the bathroom and take a pee first. Karena bakalan banyak banget yang harus kalian lalui. Jadi udah nih, kalian udah BAK atau lakukan segala bisnis yang kalian perlukan itu, barulah kalian jalan lagi. Itu nggak apa-apa kok, karena kalian nggak perlu pikirin kayak bagasi kalian hilang atau enggak, karena pasti diturunin langsung sama pihak bandara. Oke ya, jadi waktu kalian datang itu ada beberapa pos yang akan kalian lalui. Yang pertama pasti My Sejahtera. Makanya itu kalian sangat di-advise untuk download My Sejahtera dari Indonesia. Bahkan dari sebelum berangkat harus udah ada itu ya My Sejahtera di di handphone. Di handphone, ya. Karena My Sejahtera ini fungsinya sama kayak Peduli Lindungi gitu. Nah, setelah My Sejahtera itu kalian akan dibagi yang hotel kuarantin ke kiri, yang home kuarantin ke kanan gitu kan ya. Nah, terus setelah kalian ngurusin karantina ini, kalian bakalan tes PCR. Setelah PCR, kalian bayar PCR-nya, dan setelah itu kalian bahkan ke imigrasi. Di imigrasi ini, itu jangan bayangin kayak biasanya kita ke luar negeri itu kan cuman yang loket panjang itu doang kan ya. Ini sekarang kalian tuh akan dimasukkan ke sebuah ruangan yang biasanya itu untuk orang-orang tertentu aja itu loh, yang kayak oke, kamu harus masuk ke ruangan itu. Nah, sekarang semua orang bakalan dimasukin ke situ. Disinilah itu yang paling lama. Aku kemarin tuh ada kayaknya 1 jam di situ. Itu sebenarnya fungsinya sama kayak kita biasanya cuma ngecekin paspor apa segala macam, tapi kan sekarang dokumennya lebih banyak ya. Makanya itu di situ lama. Maka dari itu aku sarankan kalian untuk pipis dulu gitu. Terus kan mungkin kalian berpikir ya kayak ini kan dokumen banyak banget dan itu harus di-print. Kalian mungkin takut kayak bakalan mubazir gitu ya untuk nge-print 5 dokumen vaksin ternyata nggak dipakai. Ini aku bakal kasih tahu jumlah-jumlahnya yang kalian harus bawa. Yang pertama itu 2 kopian travel authorization. Terus habis itu home quarantine ya, kalau kalian home quarantine 1 aja. Kalau misalnya hotel aku kurang tahu ini nanti physicalnya kayak gimana. Ya kalian print aja lah 1-2 gitu, pokoknya maksimal 2 ya guys. Terus 1 tes PCR. Jadi tes PCR yang kalian dapat fisikalnya dari lab, udah itu aja yang dibawa, nggak perlu difotokopi, nggak perlu di print ulang. Terus habis itu vaksin yang dari Peduli Lindungi itu kan dapat 2 nih kita, dosis pertama sama dosis kedua. Udah kalian jadiin 1 aja, 1 paper, terus itu print 1 kali aja. Habis itu sama flight ticket. Kalau dulu kan kita kayak, oke, flight ticketku ada di HP, sekarang print guys, 1 kali aja nggak apa-apa. Jadi itu ya semuanya. Terus paspor kan pasti dibawa ya physical. Kalau misalnya ada SIV, udah SIV-nya nggak perlu di fotokopi apa, nggak usah, bawa physical paspor aja. Terus ya karena saking banyaknya itu dokumen ya, kalian jadiinlah 1 map. Udah kalian nggak perlu kayak ini juga yang mau aku bilangin, bawa map. Jadi tuh terutama buat teman-teman yang belum berangkat. Jadi tuh kalau dulu sih kita tuh kan dulu dokumennya nggak sebanyak ini. Tapi itu dulu aja aku tuh tetap bawa 1 map, itu isinya berbendel-bendel kertas kayak fotokopi rapot, ijazah. Kan teman-teman belum berangkat nih, jadi kayak itu tuh
Sebenarnya tuh biasanya si agent udah pasti briefing apa aja yang harus kalian bawa. Ya. Nah, tapi pastiin harus bawa tas ransel dan itu isinya tuh sudah ada satu map yang isinya tuh fotokopi ijazah, fotokopi rapot, apalagi kayak semua dokumen-dokumen yang harus kalian bawa buat proses administrasi kampus itu semua bawa. Apa lagi ya? Oh, kayak ini apa tuh namanya? Kalau misalnya kita udah diterima sama kampus, yang bukan offer letter apa? Offer letter ya? Oh iya, offer letter. Itu Iya, yang offer letter. itu yang pertama itu waktu semester 1 kan ya? Iya. Iya. Nah, Kalau misalnya hilang minta aja ke EE bakalan dikasih. di email ke EE buat pastiin lagi kalau misalkan kalian nanti kalau misalkan amit-amit ternyata di agent kalian juga nggak ada archive itu offer letter kalian minta aja langsung ke EE karena kan kalian ini sekarang statusnya udah student jadi kayak itu udah gampang minta offer letter atau keterangan-keterangan lain yang menunjukkan kalau kalian student Xiamen itu bawa semua di dalam map itu. Habis itu apa lagi ya biasa tuh dulu itu sih kayak kepentingan-kepentingan dari sekolah yang pas lagi high school-nya. Ya, apapun itu yang menurut kalian penting udah bawa aja jadiin satu map gitu. Kalau misalkan masih unsure gitu boleh tanya-tanya sama agent atau tanya-tanya sama kakak-kakak senior yang berkenan ditanyakan apa aja yang harus dibawa gitu. Yang berkenan Emang ada ya. yang nggak berkenan ya? Ada lah, ada dong. Ada. Aku nggak selalu berkenan. Oh. Jangan selalu nanya. Oke deh Ci, BTW thank you ya buat tips-tipsnya itu kayak kamar mandi buat makan itu kayak penting Ya banget. sebenarnya itu Iya. hal simple tapi kayak nanti tuh pokoknya intinya nanti buat teman-teman apalagi buat teman-teman yang udah pernah ke sana semuanya tuh beda jadi kalian jangan panik maksudnya jangan kayak jadinya aduh takut terlambat takut gak keburu dijemput hotel enggak jangan takut semua napas aja dulu lah yang penting karena kayak emang lebih susah dari biasanya dan sebenarnya sih jelas cuman jangan panik pokoknya jangan panik aja. Ya. Semua staff yang ada di sana helpful kok. Jadi kalian kalau bingung udah tanya aja mulu nggak apa-apa. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah dengerin podcast sampai sekarang ini, cepat kalian langsung urusin dokumen-dokumen kalian, siapkan dokumen yang diperlukan. Habis itu Sampai jumpa di Malaysia. ya, sampai ketemu di Xiamen. Mantap. Sebenarnya sih setahu aku dia udah valid banget. Teman-teman tuh udah ada yang pada SIV-nya tuh udah siap sebenarnya. Ada yang udah sampai 70% dan sebenarnya udah bisa berangkat. Jadi kayak boleh udah mulai cari-cari tiket ya. Kalau misalkan ada yang teman-teman dari satu provinsi itu dan mau berangkat bareng, jangan ragu buat reach out teman-temannya dan ngajakin berangkat bareng karena pasti teman-teman juga punya concern yang sama. Jadi kalau misalkan itu just voice out everything ke teman-teman dan berangkat bersama. Kalau misalkan bisa kayak karantina di hotel barengan begitu. Jadi aman ya kalau misalkan pergi nggak sendirian. Oke, BTW thank you banget sih buat hari ini. Di hari ini kita Cici meluangkan waktu nih ya buat cerita-cerita tentang pengetahuannya. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat yang udah student, udah pernah ke sana. Baik untuk kami juga yang belum pernah berangkat dan juga adik-adik kelas yang lebih nggak pernah lagi merasakan Xiamen gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin kita sampai sini dulu ini. Dan siapapun yang ada pertanyaan boleh reach Cici ini, boleh juga komen dan tolong di-share ya sama teman-teman kamu ya. Like, comment, share gitu ya. Gatpa ada di kan telonim karena itu bisa disampaikan juga. Bisa ask apapun dan ntar kalau misalnya ada pertanyaannya udah dikumpulin lagi kita bisa bikin podcast lainnya gitu ya. Cici berkenan. Insyaallah. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Asyap selanjutnya ya. Thank you. Bye bye. Thank you.